Namaku Alia. Usia 20 tahun. Mahasiswi semester 3 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku bukan tipe orang yang gampang percaya hal-hal mistis, tapi pengalaman ini, entahlah, sampai sekarang setiap kali aku mengingatnya, bulu kuduku berdiri. Semua berawal ketika aku harus pindah kos. Kos lamaku dekat kampus, tapi pemiliknya mendadak menjual rumah itu, jadi kami yang ngekos diusir pelan-pelan. Aku nggak punya banyak waktu. Aku butuh tempat tinggal cepat. Aku ingat, sore itu aku sedang mencari-cari kos lewat Instagram dan grup WhatsApp. Lalu ada satu kos yang kelihatan lumayan. Kos Putri Melati 21. Letaknya agak jauh dari kampus, tapi fotonya bagus. Rapi, bersih, cat temboknya masih baru. Harga sewanya juga nggak mahal. Aku berpikir, ini rezeki. Aku datang malam itu juga, ditemani temanku, Rani. Jam sudah menunjukkan pukul 8 ketika kami sampai di depan rumah kos itu. Dari luar, bangunannya sederhana, 2 lantai, cat krem yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Tidak seperti foto di Instagram. Aku menelan ludah, sedikit kecewa. Kami disambut seorang ibu paruh baya bernama Buati, pemilik kos. Senyumnya tipis, matanya sayu. Entah kenapa, dari pertama kali aku menatapnya, ada rasa aneh di dadaku. Bukan karena dia galak, justru sebaliknya, dia terlalu tenang, terlalu dingin. Iya, Nak. Ada satu kamar kosong di lantai 2. Nomor 7, katanya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Kami naik ke lantai 2. Tangga kayunya berderit setiap kali diinjak. Di sepanjang lorong, ada beberapa pintu kamar. Semuanya tertutup. Sunyi. Hanya lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. Kamar nomor 7 ada di ujung lorong. Aku langsung merasakan hawa dingin ketika mendekat. Aku tidak tahu ini sugesti atau bukan, tapi bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke Rani, dan dia hanya mengangkat bahu. Buati membuka pintu. Ini kamarnya. Kamar itu biasa saja. Ukurannya 3x3, ada kasur busa tipis, meja belajar kecil, lemari besi, dan satu jendela yang menghadap ke halaman belakang. Tapi anehnya, di sudut dinding dekat lemari, ada bercak hitam, seperti bekas terbakar. Aku menatapnya cukup lama. Itu, bekas apa, Bu? Tanyaku. Oh, itu, dulu sempat ada colokan korslet. Sudah lama, jawabnya datar. Aku mencoba tersenyum. Rasanya ingin mundur, tapi aku sudah nggak punya banyak pilihan. Aku bayar DP malam itu juga. Aku resmi pindah 2 hari kemudian. Semua berjalan normal sampai malam pertama aku menginap. Jam menunjukkan pukul 1.17 ketika aku terbangun. Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku terasa sesak. Jendela kamar setengah terbuka, dan angin malam masuk, membuat gorden putih itu bergerak-gerak pelan. Aku meraih ponsel. Tidak ada notifikasi. Aku ingin tidur lagi, tapi tiba-tiba aku mendengar suara. Desisan, seperti suara orang berdesis pelan. Aku refleks duduk. Suara itu seperti berasal dari lorong. Seperti seseorang yang sedang menyuruh orang lain diam.
Aku pasang telinga baik-baik. Sunyi. Aku pikir aku halu. Sampai aku mendengar ketukan pelan di pintuku. Ok, tok, tok. Aku terdiam. Napasku tertahan. Aku tidak berani bergerak. Hanya menatap pintu itu. 3 ketukan. Lalu diam. Rani, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Aku bangkit perlahan, mendekat ke pintu. Kupandangi lubang kuncinya. Gelap. Aku taruh telinga di permukaan pintu. Tidak ada apa-apa. Saat aku hendak kembali ke kasur, ketukan itu terdengar lagi. Tapi dari dalam lemari. Ok, tok, tok. Aku kaku. Mataku perlahan berpaling ke lemari besi di pojok kamar. Suaranya jelas dari dalam sana. 3 ketukan. Lalu, hening. Aku tidak berani membuka lemari. Aku cuma duduk di kasur, memeluk bantal sampai pagi. Dan sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu di kamar nomor 7. Sesuatu yang bukan manusia.